raya kenaikan Tuhan, pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Maka ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan dengan kita umatnya, sebab ia tetap hadir di tengah kita, namun dalam bentuk yang berbeda dari saat ketika ia masih hidup dan berkarya di Palestina sebelum wafatnya. Yesus Kristus kini hadir di tengah kita dalam macam ragam cara dan bentuk. Namun hanya dalam Ekaristi kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu menjadi paling istimewa dan mencapai puncaknya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang menjadi tugas gereja untuk bersaksi mengenai Kristus ini kepada dunia. Akan tetapi Kristus tetap menyertai seluruh hidup dan perutusan gereja melalui kekuatan Roh Kudus yang akan dicurahkan pada hari Pantekosta. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak di hadapan Tuhan kita dengan rendah hati, mohon pengampunan dan belas kasih-Nya, agar perayaan yang menyelamatkan ini membawa kepada kita semua keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke sorga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Ada beberapa hal yang mau ditonjolkan dalam kisah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Yang pertama, seperti sudah dikatakan, bahwa kisah kenaikan Yesus mau mengungkapkan pernyataan dari pihak Bapa bahwa ia melegitimasi seluruh karya dan hidup Yesus. Bapa mau mempermuliakan putranya karena ia telah taat kepada perutusannya dari Bapa, yaitu mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah, dan perutusannya itu dipuncakinya dengan mempertaruhkan nyawanya di kayu salib. Yang kedua, ketika Yesus hendak pulang kepada Bapanya di surga, ia memberikan amanat dan tugas kepada pengikut-pengikutnya. Waktu itu ia tampil sebagai Imam Agung Perjanjian Baru dan menugaskan para pengikutnya untuk ambil bagian dalam tugas imamatnya, yaitu senantiasa memuliakan Allah, tetapi juga untuk menjadi saksi-saksinya kepada segala bangsa. Mereka harus mewartakan tentang penyelamatan dan pengampunan Allah. Jadi sesudah kenaikan Yesus ke surga, misi dan tugas mewartakan kerajaan Allah dipercayakan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara terkasih,
Para murid selama 3 tahun telah mengalami hidup bersama Yesus. Mereka telah merekam seluruh perjuangan dan obsesi Yesus tentang kerajaan Allah. Apa yang telah mereka peroleh harus mereka berikan pula kepada orang lain. Kata Tuhan, apa yang telah diperoleh dengan cuma-cuma hendaknya diberikan pula dengan cuma-cuma. Pesan yang ketiga bagi kita sekalian, Tuhan mewartakan kerajaan Allah tentu saja tidak gampang. Kita semua akan mengalami banyak tantangan. Maka Tuhan menjamin penyertaannya lewat Roh-Nya kepada para murid yang menatap ke langit menyaksikan terangkatnya Yesus. Para malaikat menegur, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus yang terangkat ke langit itu sebenarnya tetap menyertai mereka dalam Roh-Nya. Ia telah menjamin, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tugas memuliakan Allah dan menjadi saksi Kristus adalah tugas kita semua pula. Yesus telah naik ke surga. Kita tidak boleh lagi memandang ke langit seperti orang-orang Galilea yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Tetapi kita harus langsung pulang ke Yerusalem dengan gembira dan tiap hari berada di Kenisa untuk memuliakan Allah dan mulai menjadi penyaksi Kristus tanpa takut. Karena Yesus akan mengirim Roh Kudus yang memberanikan kita dan menguatkan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus di negeri kita saat ini? Kesaksian kita hendaknya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi harus kita lakukan dengan perbuatan. Saudara-saudari yang terkasih, mengakhiri renungan ini ada sebuah sanjak, suara kaum muda dan putra manusia berkata, "Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan, tapi memberikan firman Tuhan. Aku tetap lapar. Ketika aku dahaga, kau tidak memberi aku minuman, tapi menjanjikan air kehidupan. Aku tetap dahaga. Ketika aku telanjang, kau tidak memberi aku pakaian, tapi menawarkan baptisan. Aku makin kedinginan. Ketika aku sakit, kau tidak memberi aku obat, kau bermurah hati untuk berdoa. Aku menjadi pingsan. Ketika aku dalam penjara, kau datang mengajar moral dan ketertiban, bersabar, tanpa hari depan dan kepastian. Ketika aku digusur dan menjadi pengungsi, tidak punya rumah dan pemukiman, kau menjanjikan rumah di surga. Aku menangis di kolong jembatan." Saudara terkasih, menjadi saksi Kristus tidak cukup dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Iman harus nyata dalam perbuatan. Semoga Bapak Ibu sekalian, dengan merayakan pesta kenaikan Tuhan, kita semua dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus, bukan dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan yang nyata, terlebih dalam situasi kita yang sulit saat ini di negeri kita, daerah kita ini. Semoga demikian. Semoga Kristus yang kini bersemayam di sisi Bapa selalu mendampingi saudara sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita
pada hari raya kenaikan ini telah selesai.